Ya, halo, selamat datang di channel Cikenek. Pada video kali ini kita akan membandingkan HP 2 jutaan, 3 jutaan, dan juga 4 jutaan. Kira-kira mana HP yang worth to buy? Apakah 2, 3, dan yang 4? Nah, kalau 2 jutaan kita ambil yang Redmi Note 8 Pro dengan RAM-nya 6GB dan juga storage-nya 128GB. Realme 6 RAM-nya 4GB dan storage-nya 128GB. Sedangkan Samsung RAM-nya 6GB dan storage-nya 128GB. Oke, untuk spesifikasi singkatnya, kalau yang Redmi Note 8 Pro dia layarnya 6,5. Begitu juga dengan Realme, kalau misalkan Samsung tidak ada spesifikasinya di belakang, jadi 6,4. 6,5, 6,5, 6,4. Nah, kalau soal kameranya yang Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 Pro, yang 8 Pro aja lah ya, biar gampang nyebutnya, 6,5 inch, 6,5 inch, dan 6,4 inch. Kalau misalkan kameranya 64 megapiksel, 64 megapiksel, dan juga 48 megapiksel. Dan juga dilengkapi dengan fast charging 18, 30, dan juga 15. Jadi fast chargingnya tentu saja lebih menang Realme 6. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu isi boxnya kayak gimana. Oke, jadi ini adalah isi daripada masing-masing box Samsung A51, Realme 6, Note 8 Pro. Nah, kalau yang Samsung ini nggak tahu kenapa si kitabnya itu disangkutin di atas, disangkutin ya. Ini saya udah buka, udah ambil HP-nya, dihadapin SIM ejectornya. Saya sudah ambil HP-nya biar nggak terlalu ribet ya si packagingnya, koprek-kopreknya. Dan Samsung A51 ini dia dapat fast charging 15 watt, USB sudah Type C, dan juga earphone. Wah, Samsung sekarang pakai earphone terus nih bonus-bonusnya. Oke, selanjutnya tidak ada, jadi ini dari Samsung. Realme ada kitab, dan juga di sini ada pin ejectornya, SIM ejectornya, terus di sini ada casingnya, terus di sini ada. Oke, kalau yang Realme kita cuma dapat chargingnya yang super gede banget. Jadi kalau nge-charge pakai ini pasti makan tempat. Dan USB-nya Type C, oke ya, USB-nya Type C. Oke, ini dari Realme. Oke, kita balikan lagi. Dan sekarang kita lihat dari Note 8 Pro. Oke, sorry. Oke, di sini nggak kelihatan kayak ada SIM ejectornya ya. Kayaknya harus dibuka deh. Tapi saya yakin pasti ada sih, cuma saya nggak dikasih. Oke, ini ada plastik lagi dan ada. Oke, sangat banyak. Dan ini adalah isinya, kita dapat charging dan juga USB yang sudah Type C juga. Makan tempat ya, seharusnya kotaknya segini aja deh. HP-nya gimana? Oke, jadi untuk kelengkapan lebih lengkap Samsung A51 ya. Tapi secara kotak entah kenapa saya dari dulu senengnya itu Realme ya. Kayak kesannya lebih eksklusif aja gitu. Oke, jadi kotaknya kita simpan semua. Jadi kalau misalnya mau kotak, ya kita pilih Realme sih. Dia konstan ya, dengan warna yang agak kuning ke oren-orenan gitu. Kalau sisanya putih. Jadi kalau kelengkapan Samsung A51. Tapi cuma menang earphone doang sih. Oke, secara box aja sampai di inilah ya. Realme lah. Kita menang Realme aja. Oke, kita langsung ke HP-nya. Oke, jadi ini adalah handphone yang sudah dikeluarkan daripada kotaknya. Di sini ada Samsung A51, di sini ada Realme 6, dan di sini juga ada 8 Note Pro. Oke, kita lihat dari belakangnya. Menarik. Oke, kita akan menilai dari sisi desain ya, desain daripada ketiga HP ini. Saya ingatkan sekali lagi, ini 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan. Dan juga spesifikasinya ya, untuk kamera sih di sini 64 dan juga di sini 48 megapiksel, dan juga RAM di sini 66, di sini 4. Semuanya 128 GB untuk storage. Jadi kita akan lihat desainnya dari depan. Oke, ini sudah saya nyalakan ya. Jadi kalau lihat dari depan, untuk Realme ini enak ya. Dia kameranya itu nggak frontal di tengah gini, tapi dia ke samping. Tapi pada saat kita nyalakan, wah keren ya. Coba. Keren. Sorry.
Ini kenapa keren? Karena kameranya kalau wallpapernya hitam nyumput banget di sini, dan kalau misalnya notifikasinya tidak ada terputus gitu, dia bagus banget. Kalau misalkan yang Samsung, nah dia seamless sih kameranya, seperti menyatu dengan layar tapi di tengah gitu, seperti bikin kagok. Nah sedangkan kalau misalkan Redmi 8 Pro ya seperti HP pada umumnya lah, 2 jutaan. Ada hitam-hitam di situ, jadi nggak kelihatan seamless. Oke, untuk desain depan saya lebih suka Realme karena enak ya lihatnya itu dari miring gitu, miring dari samping gitu. Kita lebih dekat HP-nya biar lebih jelas. Oke, nah untuk sisi sampingnya kita coba lihat sisi samping yang sebelah kiri. Oke, sisi sebelah kirinya kalau di Realme itu dia ada volume button up and down. Nah, kalau misalkan yang Samsung dan juga 8 Pro dia polos. Cuma ada slot SIM card dan juga SD card. Ini ada ejectornya. Nah, untuk sebelah sisi kanan Redmi Note 8 Pro power button dan volume button. Nah, kalau misalkan di Realme di sini ada volume button dan juga fingerprint sensor. Wah, ini mulai tren baru ya. Jadi nggak di belakang lagi. Nah, untuk Samsung A51 di sini ada volume button, power button, dan juga di sini volume button up and down. Oke. Jadi yang membedakan Realme ya, yang paling beda. Nah, untuk sisi rata sama aja, kecuali Realme ini polos banget. Di situ ada mic, dan juga di Redmi itu kayak ada sensor ya. Dan juga bagian yang belakang. Oke, di sini hampir sama semua karena sebelah kiri itu jack semua. Dan juga di sini ada speaker untuk Realme, dan di sini ada USB Type-C-nya tiga-tiganya. Dan speaker itu sebelah kanan, di sini ada mic. Mungkin ini mic kali ya, bukan speaker. Oke, sepertinya ini mic, ini mic, ini mic. Oke, untuk sisi belakangnya kita bisa lihat, wah glowing semua ini si HP-nya. Untuk belakang glowing banget ya kalau misalkan tuh. Wah, kayak ada flare-nya gitu loh. Dan Redmi juga sebenarnya nggak terlalu kalah sih. Oke. Nah, jadi di sini kameranya dia ada 4. Kameranya juga 4. Kalau yang untuk Redmi Note 8 Pro 4 juga ternyata. Jadi di sini ada nyumput satu lagi, 1, 2, 3, 4 fingerprint sensor di belakang. Di sini nggak ada. Samsung A51 nggak ada fingerprint sensor karena fingerprint sensornya itu di displaynya. Tapi untuk penempatan kamera ya so-so aja sih ya. Kalau ini ngikut-ngikut iPhone ya, mau jadi iPhone boba ya, tinggal di sini jadi 5 kali ya. Ini bisa satu lagi nih, kenapa nggak ditambah ini jadi 5? Oke, untuk desain dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya saya suka. Jadi semuanya saya kasih 1 poin, 2, 1, 1, 1. Oke, saya setuju pada video kali ini semuanya saya kasih 1 desain. Mungkin tidak untuk Realme ya. Kenapa nggak dapat casing loh? Jadi begini tuh. Yang lain nggak bisa, tapi ini. Oke, ya sudah, lupakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tes kamera. Oke, jadi ini adalah hasil daripada ketiga kamera. Yang sini A51, Realme 6, dan Note 8 Pro. Nah, kalau misalnya dilihat di sini 64 megapiksel dan juga di sini 48 megapiksel. Dan ternyata ini saya nggak bisa lebih zoom lagi, tapi untuk Samsung A51 dia zoomnya zoom banget. Dan untuk Note 8 Pro, Redmi Note 8 Pro sama ya, dia zoomnya segitu. Oke, saya coba samakan kira-kira jauhnya dengan Samsung A51. Oke, kalau misalkan dilihat secara ketajaman, Realme itu lebih tajam. Nah, kalau dibandingkan dengan Note 8 Pro, meskipun sama-sama 64 megapiksel, tapi untuk polanya lebih kelihatan yang Realme 6. Dan juga untuk kecerahan ini bukan kecerahan daripada layarnya ya, tapi kontrasnya. Kalau kontrasnya Realme 6 juga, karena basicnya ini kan oranye. Nah, oranye ya. Nah, kalau misalkan yang di Samsung A51 dia jatuhnya jadi agak keputihan. Nah, kalau misalkan ini, jadi untuk jadi untuk kejujuran warnanya lebih enak Realme 6. Nah, sekarang kita akan ke kamera depannya. Oke. Jadi kamera depannya ini semua angle-nya sama.
Untuk Redmi Note 8 Pro dia lebih banyak menghasilkan shadow ya, padahal sama banget. Dan untuk Samsung A51, wow, saya tidak mengekspektasi bisa secerah ini untuk yang Samsung A51-nya. Jadi untuk secara kamera belakang menang Realme 6, dan juga untuk kamera depan, untuk kedetailan, ketajaman, dan juga tingkat kontras warnanya, saya lebih suka A51. Entah kenapa warnanya lebih jujur daripada Realme 6. Memang warna kulit saya nggak seperti ini, tapi lebih ke sini. Oke, jadi untuk kamera 1 poin untuk A51 dan juga 1 poin untuk Realme 6. Nah, sebelum kita masuk ke AnTuTu Score, ada beberapa fitur yang sebenarnya HP ini ada, HP itu nggak ada, HP ini lebih unggul, HP itu nggak unggul. Nah, kita mulai dari Samsung A51. Keunggulannya adalah NFC. Ya, keunggulannya NFC, dan keunggulan yang lain tidak ada di dalam kamera, di dalam HP yang lain, yaitu harganya dan juga brandnya. Selebihnya kurang lebih sama sih, dan juga ya memang layarnya Full HD ya. Tapi yang paling saya rasa itu NFC-nya yang berbeda. Nah, kalau Realme 6 sebenarnya dia itu sama juga seperti HP-HP lain, cuman keunggulannya itu ada dua. Nggak ada dua ya. Yang pertama itu refresh rate daripada si HP-nya. HP displaynya itu 90 refresh rate-nya, luar biasa. Jadi ini displaynya bakal kerasa seamless banget, mulus banget karena 90 gitu. Luar biasa. Biasanya itu kan 60 atau 50 di angka di bawah 60 lah. Tapi ini refresh rate-nya 90. Wow. Dan juga dia untuk keunggulan chargingnya itu dia paling besar, yaitu 30 watt, dan menghasilkan daya pengisian yang lebih cepat daripada yang lain. Di sini 18, di sini 15. Jadi kalau misalnya mau adu charging, meskipun dengan kapasitas baterai yang lebih sedikit kecil daripada yang kedua ini, ya saya yakin lebih cepat untuk full. Cuman beda 200 kok. Nah, sedangkan untuk Redmi Note 8 Pro, keunggulannya adalah dari harganya. Dari harganya ya setidaknya bisa menyaingi lah kedua HP ini. Dan juga katanya tahan air ya, tahan percikan air. Oke, jadi berikut masing-masing keunggulannya dari yang lain HP. Sekarang kita akan ke AnTuTu Score-nya. Berikut AnTuTu Score-nya. Oke, kita buka. Wow. Tidak disangka-sangka HP yang termurah justru performanya paling ciamik. 293.878 dengan Realme 6 290.755 dan Samsung Galaxy A51 181.516. HP paling mahal tapi performanya justru di bawah daripada kedua HP ini. Jadi secara skor AnTuTu ya jelas menang Redmi Note 8 Pro. Realme 6 yang di atas sejutanya dikit malah 290.000 doang. Dan juga yang di atas 2 jutanya Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A51 cuman 181.000, kalah 110.000 skornya. Wow, tapi mungkin kalian yang bisa mengungkapkan kelebihan daripada Samsung Galaxy A51 dengan fitur-fitur yang belum disebutkan sebelumnya, silahkan komentar di bawah, dan juga dengan Realme 6 dan juga dengan Redmi Note 8 Pro. Tetapi kalau misalnya kita bandingkan 2 juta, 3 juta, dan juga 4 juta, kira-kira yang lebih worth it itu yang mana menurut kalian? Silahkan tulis kolom komentar di bawah. Kalau misalkan saya disuruh milih dengan budget yang sekarang sangat terbatas, yaitu ya cukuplah Redmi Note 8 Pro. Kita nggak usah muluk-muluk dengan misalkan NFC, terus misalkan dengan kapasitas baterai yang bukan kapasitas ya, tapi kapasitas charging yang lebih cepat, 30 watt, dan
90 fresh rate, saya rasa belum perlu ke sana sih. Tapi ya cukup lah dengan Redmi Note 8 Pro. Tapi kalau misalnya mau dengan yang lebih enak, dengan ya si atasnya itu wow, ya saya bisa pilih Realme 6 lah. Kalau misalnya saya fans sejati Samsung, ya pasti saya pilih Samsung. Pasti. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah kalau misalkan saya ada salah review atau misalkan yang kurang lengkap. Silahkan komentar di bawah. Nanti kita bisa bagi sharing-sharing ya tentang ketiga HP ini. Kira-kira mana sih yang paling worth it? 2 juta, 3 juta, atau 4 juta? Silahkan kalian komentar di bawah. Dan juga diingatkan di 10.000 subscriber Cikarang akan mengadakan giveaway. Jadi silahkan share dan tonton sebanyak-banyaknya video ini agar kiranya subscribernya cepat 10.000 gitu. Oke, demikian saja video kita kali ini. Ciao.